Jadi jangan sampai masjid ada masjidnya tapi nggak ada airnya gitu, percuma aja kan gitu, atau airnya tercemar gitu. Jadi sekarang sebenarnya pemerintah juga membalik strateginya, yang tadinya adalah bagaimana mengelola sampah, sekarang sebenarnya bagaimana mengurangi sampah itu dari sumbernya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau ngomong mengenai konsep eko masjid ya, eko masjid, kemudian bagaimana gitu. Mungkin Mas Basro ada yang mau ditanyakan? Nah, latar belakang kenapa eko masjid ya. Jadi sebetulnya bahwa kerusakan lingkungan hidup itu setelah dilihat ya, bahwa itu kerusakan lingkungan hidup itu dari moral sebenarnya, dari perilaku kita. Jadi bukan dari teknis gitu. Teknis sangat penting, tapi sebenarnya paling utama adalah dari moral dan etika. Nah, moral dan etika itu paling bagus gitu ya, atau paling mengena itu dilakukan perubahannya melalui pendekatan agama, karena pendekatan agama itu adalah sebenarnya perubahan perilaku juga gitu, dari perilaku yang tidak sesuai dengan agama sekarang dengan sesuai agama. Nah di sinilah letaknya bahwa lingkungan hidup itu mengacu bagaimana agama itu melihat lingkungan hidup itu sendiri, bagaimana bumi ini harus kita kelola. Nah dari situlah kemudian kita gali dalil-dalil ajaran dari agama itu kita terapkan melalui kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi merubah kehidupan kita sehari-hari. Nah disinilah letaknya. Kemudian setelah itu bagaimana kita sebarkan? Nah kita sebarkan itu paling bagus lewat masjid, karena masjid itu sudah tempatnya orang berkumpul, masjid itu sudah punya aset, masjid itu sudah punya pengaruh gitu. Itulah yang menjadikan bahwa eko masjid ini menjadi suatu hub atau center of excellence untuk perubahan perilaku, terutama menyangkut perubahan pada ramah lingkungan. Tapi sebenarnya masjid tidak hanya perubahan ramah lingkungan, tapi seluruh aspek. Tapi salah satunya karena kita bicara masalah lingkungan hidup. Nah, masalah lingkungan hidup yang tadinya tidak masuk ke dalam target dari masjid itu sendiri sekarang menjadi target gitu. Iya, jadi sebetulnya itu penanggulangannya memang teknis perlu dalam konteks gini, sampah itu sebetulnya terjadi karena kita membuang sampah gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita itu mengurangi sampah itu sendiri. Nah, strategi paling bagus pengelolaan sampah itu adalah pengurangan sampah dari sumbernya. Nah, pengurangan sampah dari sumbernya itu ya dari perilaku kita sendiri itu. Jadi sekarang sebenarnya pemerintah juga membalik strateginya, yang tadinya adalah bagaimana mengelola sampah, sekarang sebenarnya bagaimana mengurangi sampah itu dari sumbernya gitu. Nah di situ memang bukan agama, tapi di situ mungkin pengetahuan atau kesadarannya, dan memang orang Jepang sangat disiplin ya. Sebetulnya itu bahwa memang Islam juga mengajar seperti itu, makanya kita keluar fatwa bahwa membuang sampah sembarang. Kita itu harus mengurangi sampah dari awal gitu. Jadi kita dilarang berbuat tabzir dan israf. Tabzir itu adalah perbuatan mubazir ya. Mubazir itu barang bisa digunakan itu harus kita tetap gunakan gitu ya, dan tidak boleh mubazir atau israf, berlebihan itu dalam arti kata misalnya kita itu dulu waktu saya kecil itu punya sepatu 1 sampai jebol, tapi sekarang anak-anak sekarang itu bisa 2 atau 3, atau kita tadi lihat itu sebetulnya HP itu bisa pakai biasa-biasa aja, sekarang harus pakai HP yang mahal sebenarnya cuma untuk pamer doang. Nah itu perbuatan israf tuh sebetulnya. Jadi tabzir dan israf itu adalah sebenarnya strategi yang paling tepat karena dia mengurangi sampah dari sumbernya. Nah bedanya sama orang Jepang, memang Jepang itu disiplin memang itulah yang sebenarnya kita inginkan. Jadi banyak juga para ulama itu melihat bahwa kita bisa melihat Islam di negara non Muslim gitu ya. Berdasarkan perilaku, tapi di negara Islam sendiri malah nggak terlihat gitu. Nah itu sebetulnya yang menjadi tantangan kita semua bersama, bagaimana kita Islam itu bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari saja, tidak hanya di dalam waktu kita beribadah di masjid atau di tempat-tempat ibadah yang lainnya. Kita bisa lihat kegiatan-kegiatan Islam kita, misalnya kegiatan-kegiatan ibadah kita atau kegiatan di
masjid gitu ya, bagaimana setelah kegiatan besar biasanya sampahnya banyak. Waktu kita ibadah umroh haji juga bagaimana sampah itu bertebaran. Nah sebenarnya juga jadi masalah juga sekarang ini, Indonesia ini pembuang sampah makanan terbesar nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi. Nah disitulah bahwa antara perbuatan kita dan ajaran Islam tidak sesuai. Misalnya juga pada waktu puasa nih, puasa itu sebenarnya diajarkan kita menahan nafsu ya, nafsu syahwat ya, syahwat dalam perut dan syahwat sejengkal di bawah perut, itu syahwat faraj. Nah dua syahwat itu bisa membawa kita ke surga atau neraka. Nah sebenarnya waktu Ramadan itu sebenarnya demandnya masih turun ya, jumlah harusnya, tapi ternyata malah naik gitu kan. Jadi ajaran dan prakteknya itu tidak sesuai. Itulah yang sebenarnya kita inginkan gitu ya, bahwa sampah itu atau kerusakan lingkungan hidup itu adalah gara-gara memang dari syahwat perut kita ya, jadi kerakusan kita sendiri gitu. Kita ingin lebih terus ya dari apa yang telah diberikan gitu. Jadi sampah itu banyak ya, sampah itu bisa sampah limbah padat, limbah cair. Nah masjid itu karena masjid itu banyak menggunakan air ya, otomatis sumber daya alam yang diambil, yang dibuang dari masjid itu air gitu ya, paling banyak. Nah disinilah letaknya bahwa air dan umat Islam itu tidak hanya untuk kehidupan tapi juga untuk sahnya ibadah. Jadi jangan sampai masjid ada masjidnya tapi nggak ada airnya gitu, percuma aja kan gitu, atau airnya najis atau airnya tercemar gitu. Nah ini yang sebetulnya gerakan Eko Masjid itu adalah bagaimana masjid bisa menyediakan airnya ya, dengan air yang suci dan mensucikan itu untuk kegiatan ibadah gitu, sehingga masjid bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Nah di sini letaknya bagaimana air itu kita kelola dengan baik ya. Jadi baik itu cara kita mendapatkannya dan bagaimana cara membuangnya gitu, dan bagaimana cara memakainya. Jadi dalam hal itu kita punya simpan air, hemat air, dan jaga air gitu.